Adik-adik calon mahasiswa, selamat bertemu dengan Mas Putu Jambu 7. Saat ini kita akan membahas TPS, penalaran umum, khususnya tentang silogisme atau simpulan logis. Mari kita lihat bersama-sama. Sebelum mengerjakan soal, kita lihat tips soal TPS silogisme atau penalaran logis. Dalam soal ini akan disajikan 2 atau lebih pernyataan, lalu diminta membuat kesimpulan logis berdasarkan pernyataan tersebut. Nah, untuk itu kita harus memahami betul kata-kata kunci dan isi pernyataan yang disediakan dalam soal. Kesimpulan logis yang dibuat harus betul-betul logis dan sesuai dengan data atau pernyataan yang disediakan atau yang sudah dibuatkan oleh pembuat soal. Nah, supaya kita dapat mengerjakan soal silogisme, prinsip dasar dalam silogisme adalah atau rumusnya adalah PU semua A sama dengan B, PK C sama dengan A, K kesimpulan atau konklusi C sama dengan B. Nah, ini rumus dasar. Namun dalam prakteknya soal ini diubah-ubah dalam berbagai variasi kalimat sehingga kadang menyulitkan bagi kita untuk menemukan mana bagian A, B, dan atau C. Sehingga itulah yang menjadi penyebab sulitnya menemukan konklusi atau jawaban yang diinginkan oleh soal. Kita lihat contoh soal. Semua pendonor harus berbadan sehat. Sebagian pendonor darah memiliki golongan darah O. Jadi, kalau kita lihat unsur yang sama dari 2 pernyataan ini adalah donor darah atau pendonor darah. Syarat pertama, semua pendonor harus berbadan sehat. Artinya, siapapun pendonor harus berbadan sehat. Nah, di sini pernyataan kedua, sebagian pendonor darah memiliki golongan darah O. Lalu simpulannya bagaimana? Berarti karena siapapun tadi harus berbadan sehat, maka sebagian pendonor yang bergolongan darah O atau setiap orang yang bergolongan darah O dan menjadi pendonor, atau di sini jawabannya adalah C, semua pendonor darah yang memiliki golongan darah O harus berbadan sehat. Nah, ini soal pertama, ada pada pilihan jawaban C. Soal kedua, hanya jika berbakat dan bekerja keras, seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional. Kata bakunya atlet ya, bukan atlet, pakai E. Buktinya apa? Ada kata yang ditambahi akhiran atletik, bukan atletik. Ya, kita kembali ke silogisme. Nah, hanya jika berbakat dan bekerja keras, ini menjadi syarat utama. Siapapun atlet itu akan sukses sebagai atlet profesional. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah D. Jika seorang atlet berbakat dan bekerja keras, ia akan sukses sebagai atlet profesional. Mengapa D? Kita lihat yang A. Jika atlet ingin profesional, ia harus berbakat. Tidak ada kata kerja keras. B. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, ia tidak berbakat. Nah, ini kebalikan dari pernyataan soal. C. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, ia bukan pekerja keras. Sama. Ini kebalikan. E. Seorang atlet berbakat akan sukses sebagai atlet profesional meski tidak bekerja keras. Syaratnya berbakat dan kerja keras. Ini hanya memenuhi berbakat. Ya.
Soal ketiga. Murid yang pandai dalam matematika lebih mudah belajar bahasa. Orang yang tinggal di negara asing lebih lancar berbicara dalam bahasa yang dipakai di negara tersebut. Tina lancar, ini maksudnya lancar. Tina lancar berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi, nah, jawabannya apa? Kita lihat satu persatu. Mungkin Tina tidak pernah tinggal di luar negeri. B. Tidak mungkin Tina pernah tinggal di luar negeri. Belum tentu. Siapa bilang? C. Tidak mungkin Tina lancar berbahasa Indonesia, pandai dalam matematika. Belum tentu tidak lancar. Tidak mungkin Tina pandai dalam matematika. Nah, ini jelas salah. Kenapa? Dia lancar berbahasa Inggris, berbahasa asing. Nah, maka pasti dia bisa pintar baca matematika. Tina seorang ahli bahasa. Ini tidak ada kaitan dengan dua pernyataan yang disediakan. Jadi, kalau kita lihat dari dua pernyataan ini, simpulan yang mungkin adalah Tina pasti pandai matematika. Soal pernah tinggal di luar negeri atau tidak itu bukan menjadi ukuran pokok. Memang orang yang tinggal di negara asing lebih lancar, tapi apakah Tina pasti? Mungkin ya, mungkin tidak. Nah, salah satu-satunya peluang jawaban adalah mungkin Tina tidak pernah tinggal di luar negeri. Tapi dia kan pandai matematika, maka pandai berbahasa, lebih mudah belajar berbahasa. Ini hanya dikatakan orang yang tinggal di negara asing lebih lancar. Tapi tidak berarti yang tidak tinggal itu tidak bisa berbicara dalam bahasa asing. Nah, jadi Tina mungkin pernah, mungkin tidak pernah. Tapi intinya dia pandai matematik, maka pandai lancar, lebih mudah belajar bahasa. Soal keempat. Semua mahasiswa PTS Harapan lulus tepat pada waktunya. Sebagian mahasiswa PTS Harapan adalah mahasiswa program kuliah karyawan. Jadi, unsurnya dua. Semua mahasiswa PTS lulus tepat waktu. Sebagian mahasiswa PTS Harapan adalah mahasiswa program. Nah, ini kan berarti termasuk dalam kelompok semua mahasiswa itu. Maka kesimpulannya bisa sebagian mahasiswa PTS Harapan itu lulus dengan tepat waktu. Nah, jawabannya mana? Semua mahasiswa program kuliah karyawan P2K PTS Harapan lulus tepat pada waktunya. Jadi ini mungkin karena apa? Mahasiswa program kuliah karyawan ini bagian dari mahasiswa PTS Harapan. Nah, maka mungkin saja semua mahasiswa PTS Harapan yang program kuliah karyawan itu semuanya lulus. Baik. Jika kita bandingkan dengan A, semua mahasiswa PTS Harapan tidak pandai. Ini tidak ada hubungan. B, sebagian mahasiswa PTS lulus tidak tepat waktu. Tidak, karena di sini dinyatakan semua. Oke, jadi jawabannya D. Nomor 5. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Beberapa mahasiswa yang dikirim tugas belajar oleh sebuah instansi menjadi sarjana dengan indeks prestasi lebih dari 3,5. Kesimpulannya adalah semua mahasiswa tidak lulus, tidak mungkin. B, semua mahasiswa yang menjadi sarjana memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Tidak.
ini tidak terkait dengan pernyataan, karena di sini hanya belum tentu semua. C. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Ya, itu bisa jadi. Tapi tadi beberapa mahasiswa yang dikirim tugas belajar. Nah, di sini beberapa mahasiswa. Kriteria pembatasnya tidak ada. D. Sebagian mahasiswa yang tugas belajar dari sebuah instansi tidak menjadi sarjana. Salah. E. Sebagian mahasiswa yang tugas belajar dari sebuah instansi menjadi sarjana dengan predikat bukan cum laude. Nah, lalu kesimpulannya mana? Kesimpulannya adalah E. Loh, mengapa? Sekarang kita lihat kembali. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki IP di atas 3,5. Beberapa mahasiswa yang dikirim tugas belajar itu IP-nya lebih dari 3,5. Dan beberapa. Jadi beberapa itu memang lulus cum laude, tapi beberapa yang lain ini tidak atau bukan dengan predikat cum laude. Jadi ini kesimpulan tersembunyi yang berupa negasi atau kebalikannya. Soal ke-6, semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan. Jadi kesimpulannya adalah bisa D, bisa E. Nah, kalau D, sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. Yang E, sebagian murid yang ujian tidak menggunakan kalkulator dan tidak mengenakan jam tangan. Nah, dua kesimpulan ini bisa. Seperti tadi, jawaban E ini seperti jawaban E pada nomor 5. Kesimpulan negasi atau berkebalikan yang tersembunyi. Nah, sementara D ini kesimpulan sesuai urut kata-kata dalam pernyataan. Sangat mungkin sebuah soal ini jawabannya ada dua semacam ini. Jika demikian, kita pilih D yang sesuai dengan kata-kata yang dipakai. Demikian adik-adik pembahasan soal silogisme dari Mas Putu Jambu 7. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas kunjungannya. Sekian, salam satu guru, banyak ilmu.